Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raden Rara Baterstiawati dari kelas 10 IPA 2, ingin menceritakan sedikit biodata tentang Florence Nightingale. Sebelumnya aku pengen cerita aku tahu Florence Nightingale dari mana. Jadi pas kecil aku pernah nonton CD DVD gitu dari B Magazine, sama aku tahu dari Kakao Page komik judulnya Dr. Alice. Langsung aja, Florence Nightingale lahir di Italia pada tanggal 12 Mei 1820. Dia dibesarkan di keluarga berada, dan nama depannya Florence diambil dari tempat kota kelahirannya Florence, Firenze dalam bahasa Italia dan Florence dalam bahasa Inggris. Masa kecilnya ia tinggal di Lea-Hurst, sebuah rumah besar dan mewah milik ayahnya bernama William Nightingale, seorang tuan tanah di Derbyshire, London, Inggris. Ibunya seorang ningrat, dan keluarga Nightingale adalah keluarga terpandang. Ia memiliki seorang saudari perempuan bernama Parthenope. Saat Florence menginjak usia dewasa, ia yang lebih cantik dari kakaknya dan seorang putri tuan tanah yang kaya mendapat banyak lamaran, namun semua ia tolak. Pada tahun 1851, pada usianya yang ke-31 tahun, dia dilamar oleh Richard Macton Milton, yang seorang penyair dan seorang ningrat baron, namun lamarannya ia tolak. Pada tahun 1854, terjadilah peperangan besar di semenanjung Crimea. Tentara Inggris dengan Prancis berhadapan dengan tentara Rusia. Dalam peperangan tersebut banyak prajurit yang gugur. Namun yang lebih parahnya, tidak ada perawatan untuk prajurit yang sakit dan luka-luka. Keadaan memuncak ketika seorang wartawan bernama William Russell datang ke Crimea. Dalam tulisannya untuk harian Time, ia menuliskan bahwa prajurit-prajurit berkelimpangan di tanah tanpa diberi perawatan sama sekali dan bertanya, apakah Inggris tidak memiliki wanita untuk mengabdikan dirinya pada pekerjaan yang mulia ini? Rakyat Inggris pun tergugah oleh tulisan tersebut. Lalu Florence Nightingale merasa masanya sudah tiba. Lalu ia mengirim surat kepada Menteri Penerangan saat itu, Sidney Herbert, untuk menjadi sukarelawan. Hanya dengan Sidney Herbert, terungkap bahwa Florence satu-satunya wanita yang mendaftarkan diri. Di Crimea, prajurit-prajuritnya mati bukan karena bom atau peluru, tetapi karena kurangnya perawatan dan perawat pria yang kurang memadai. Lalu ia meminta Florence untuk memimpin gadis-gadis sukarelawan dan Florence menyanggupi. Pada tanggal 21 Oktober 1854, bersama 38 gadis sukarelawan yang dilatih oleh Florence bersama bibinya May Smith, berangkat ke Turki menumpang sebuah kapal. November tahun 1854, mereka mendarat di Scutari, rumah pinggir pantai, dan saat mereka tiba, kenyataan tidak sesuai seperti perkiraan mereka, karena prajurit-prajurit yang terluka di halaman luar tidak diberi tempat berteduh, ya dibiarin gitu aja. Dokter bekerja dengan cepat memotong tangan, kaki, dan apapun yang membahayakan hidup pemilik. Lalu potongan-potongan tersebut tidak dibuang jauh-jauh dan dibiarkan menggunung begitu saja dan mengeluarkan bau tak sedap. Florence melakukan perubahan besar dari menyusun tempat tidur, lalu mengusahakan agar penderita yang berada di luar tidak bernaung di bawah pohon, dan menyuruh membangun tenda-tenda. Dalam waktu sebulan, rumah sakit sudah berubah sama sekali. Walaupun bau tak sedap belum kurang sepenuhnya, namun jerit-rintihan para prajurit sudah jauh lebih berkurang. Usaha Florence membersihkan rumah sakit tidak berpengaruh banyak pada angka kematian. Malah sebaliknya, jumlah kematian lebih banyak dari rumah sakit di daerah tersebut. Saat musim dingin awal Florence datang ke sana, jumlah kematian mencapai 4.077 prajurit. Prajurit yang mati bukan karena peluru. 10 kali lipat prajurit kebanyakan mati karena sakit seperti tipes, tifoid, kolera, dan disensi. Pada bulan Maret 1855, hampir 6 bulan Florence datang, Komisi Kebersihan Inggris datang dan memperbaiki sistem pembuangan limbah dan sirkulasi udara. Sejak saat itu, tingkat kematian menurun drastis. Namun Florence percaya bahwa kematian disebabkan oleh nutrisi yang kurang dari makanan dan beratnya pemikiran tentara. Pemikiran ini baru berubah saat Florence kembali ke Inggris dan mengumpulkan bukti di hadapan Komisi Kerajaan untuk kesehatan tentara Inggris.
Akhirnya, saat itu diyakini prajurit di rumah sakit meninggal akibat kondisi rumah sakit yang kotor dan prihatin. Hal ini berpengaruh pada karirnya di kemudian hari di mana ia gigih mengkampanyekan kebersihan lingkungan sebagai hal yang utama. Pada suatu hari, saat pertempuran dahsyat di luar kota telah berlalu, seorang bintara datang dan menghampiri Florence bahwa dari kedua pihak, korban yang berjatuhan banyak sekali. Florence menanti rombongan pertama, tetapi jumlahnya sedikit. Ia bertanya pada bintara itu, apa yang terjadi dengan korbannya? Bintara itu mengatakan bahwa korban selanjutnya harus menunggu hari esok karena hari sudah gelap. Berangkatlah mereka ke medan tempur, semua pria, Florence salah satunya wanita. Florence berbekal lentera, membalik dan memeriksa tubuh-tubuh yang bergelimpangan, membawa siapapun yang hidup dan bisa diselamatkan, termasuk prajurit-prajurit Rusia. Malam itu mereka kembali dengan membawa 15 prajurit, 12 Inggris dan 3 Rusia. Semenjak saat itu, setiap terjadi pertempuran, malam harinya Florence berkeliling dengan lampu untuk mencari prajurit-prajurit yang masih hidup, dan mulailah ia terkenal sebagai bidadari berlampu yang menolong di gelap gulita. Selama Perang Crimea, Florence Nightingale mendapatkan nama bidadari berlampu. Pada tahun 1857, Henry Longfellow, seorang penyair Amerika Serikat, menulis puisi tentang Florence Nightingale berjudul Santa Filomela, yang melukiskan bahwa bagaimana ia menyapa prajurit-prajurit di rumah sakit, tentara pada malam hari sendirian dengan membawa lampu. Dalam kutipan, pada jam-jam penuh penderitaan, datanglah seorang bidadari berlampu untukku. Florence Nightingale kembali ke Inggris sebagai pahlawan pada tanggal 7 Agustus 1857. Pada tanggal 29 November 1855, ketika ia masih di Turki, Florence membangun sebuah sekolah perawat khusus wanita. Sekolah dibuka pada tanggal 9 Juli 1860. Sekolah itu dinamakan Sekolah Perawat dan Kebidanan Florence Nightingale. Dalam bahasa Inggris, Florence Nightingale School of Nursing and Midwifery, dan merupakan bagian dari Akademi King College London. Pada tahun 1860, Florence menulis buku catatan tentang keperawatan tebal 136 halaman. Tahun 1861, buku itu terbit. Pada tahun 1869, Nightingale and Elizabeth Blackwell mendirikan sebuah universitas medis wanita. Pada tahun 1883, Florence dianugerahkan The Royal Red Cross oleh Ratu Victoria. Pada tahun 1907, saat umurnya yang ke-87, ia dianugerahkan The Order of Merit di Inggris. Tahun 1908, dia dianugerahkan Honorary Freedom of the City dari kota London. Nightingale adalah seorang anggota gereja Anglikan Inggris. Pada tanggal 7 Februari 1837, tidak lama sebelum ulang tahun yang ke-17, suatu terjadi yang akan mengubah hidupnya. Ia menulis, Tuhan berbicara padaku dan memanggilku untuk melayaninya. Florence Nightingale meninggal di usianya yang ke-90 tahun pada tanggal 13 Agustus 1910. Keluarganya menolak untuk memakamkannya di Westminster Abbey, dan ia dimakamkan di Gereja Margaret yang letaknya di East Wellow, Hampshire, Inggris. Itulah biografi singkat saya tentang Florence Nightingale. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.